Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan membaca lagi kelanjutan dari pembahasan atau tafsir Surat Al-Ikhlas ayat 1 pada tafsir Ibnu Katsir di Quran atau di software Quran Tadabbur. Kemarin kita sudah membaca separuhnya ya. Alhamdulillah. Kita akan Tadi kita akan lanjutkan lagi. Imam Nasa'i meriwayatkan di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui hadis Hashim dari Husain dari Abu Laila dengan sanad yang sama, tetapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan Hilal Ibnu Yusuf. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Abu Qais dari Amr ibnu Maimun dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ibnu Majah telah meriwayatkan hal yang sama dari Ali ibnu Muhammad At-Tanafisi dari Waqi' dengan sanad yang sama, dan Imam Nasa'i meriwayatkan di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui jalur lain dari Amr ibnu Maimun secara marfu dan mauquf. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Bukair ibnu Abu Samit, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Salim ibnu Abdul Ja'ad dari Ma'dan ibnu Abu Talha dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apakah tidak mampu seorang dari kamu membaca sepertiga Al-Quran setiap harinya? Mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah, kami adalah orang yang lemah dan tidak mampu melakukan hal itu. Rasulullah SAW bersabda, maka sesungguhnya Allah membagi-bagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Imam Muslim dan Imam Nasa'i telah meriwayatkannya melalui hadis Qatadah dengan sanad yang sama. Hadis lain, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Umayyah ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muslim, keponakan Ibnu Syihab dari pamannya, yaitu Az-Zuhri, dari Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf, dari ibunya yaitu Ummu Kulsum binti Uqbah ibnu Abu Mu'id, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah dari Amr ibnu Ali dari Umayyah ibnu Khalid dengan sanad yang sama. Kemudian Imam Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Malik dari Az-Zuhri dari Humaid ibnu Abdurrahman, dan dikatakan sebagai perkataannya. Imam Nasa'i telah meriwayatkannya pula di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah melalui hadis Muhammad ibnu Ishaq dari Al-Haris ibnu Fudail Al-Ansari dari Az-Zuhri dari Humaid ibnu Abdurrahman bahwa pernah ada segolongan orang dari sahabat Nabi SAW menceritakan kepadanya dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran bagi orang yang membacanya dalam sholatnya. Hadis lain yang menyatakan bahwa membacanya dapat mewajibkan pelakunya masuk surga. Imam Malik ibnu Anas telah meriwayatkan dari Ubaidillah ibnu Abdurrahman dari Ubaid ibnu Hunain yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa ia datang bersama Nabi SAW lalu mendengar seorang laki-laki membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dalam salatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah pasti baginya. Aku bertanya, apanya yang telah pasti? Rasulullah SAW menjawab, surga. Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i meriwayatkannya melalui hadis Malik. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih gharib. Kami tidak mengenalnya melainkan melalui hadis Malik. Dalam hadis yang terdahulu telah disebutkan kecintaanmu kepadanya, surat Al-Ikhlas, dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis yang menyatakan membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan telah menceritakan kepada kami Qatr ibnu Bashir, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Maimun Al-Quraisy, telah menceritakan kepada kami Yazid Al-Raqashi dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mampu seorang dari kamu membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali dalam semalam
karena sesungguhnya ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Salat hadis ini doif, tetapi lebih baik daripada sebelumnya. Imam Nasai meriwayatkannya melalui jalur lain dari Muaz Ibnu Abdullah Ibnu Habib dari ayahnya dari Uqbah Ibnu Amir. Lalu disebutkan hal yang semisal dengan lafaz itu dapat menghindarkanmu dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Hadis lain masih berkisar tentangnya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq Ibnu Isa, telah menceritakan kepadaku Lais Ibnu Sa'ad, telah menceritakan kepadaku Al-Khalil Ibnu Murrah, dan dari Al-Azzar Ibnu Abdullah dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata yang Maha Esa, bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beristri, tidak beranak, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya, sebanyak 10 kali, maka Allah mencatatkan baginya 40 juta kebaikan. Imam Ahmad dan Khalil Ibnu Murrah meriwayatkan secara munfarid, tetapi Imam Bukhari dan lain-lain menilainya dhaif sekali. Hadis lain Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan Ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiha, telah menceritakan kepada kami Zaban Ibnu Faid dari Sahal Ibnu Mu'az Ibnu Anas Al-Juhani dari ayahnya dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir surat sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga. Maka Umar berkata, kalau begitu kami akan memperbanyaknya. Wahai Rasulullah SAW bersabda, pemberian Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Imam Ahmad meriwayatkan secara munfarid. Imam Abu Muhammad Ad-Darimi meriwayatkan di dalam kitab Mustadnya. Untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haibah, telah menceritakan kepada kami Abu Akil Ibnu Ma'bad, yang menurut Imam Ad-Darimi ia adalah seorang wali abdal, bahwa ia pernah mendengar Said Ibnul Musayyib mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Allah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 20 kali, maka Allah akan membangunkan baginya 22 buah gedung di dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 30 kali, maka Allah akan membangunkan baginya 3 buah gedung di dalam surga. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak Rasulullah SAW bersabda, pemberian Allah jauh lebih lapang daripada itu. Hadis ini mursal, predikatnya jayyid. Maksudnya mursal itu hanya sampai kepada sahabat ya. Hadis lain Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Ali, telah menceritakan kepadaku Nuh ibnu Qais, telah menceritakan kepadaku Muhammad Al-Attar, telah menceritakan kepadaku Ummu Kasir Al-Ansoriyah dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, Allah memberi ampunan baginya dosa-dosa selama 50 tahun. Terus dhaifnya ini ya. Abu Ya'la mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Rabi, telah menceritakan kepada kami Hatim ibnu Maimun, telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dalam sehari sebanyak 200 kali, maka Allah mencatatkan baginya 1.500 kebaikan, kecuali jika ia mempunyai suatu utang. Sanad dari sini dhaif. Hatim ibnu Maimun dinilai dhaif oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya dari Muhammad ibnu Masruq Al-Basri dari Hatim ibnu Maimun dengan sanad yang sama dan lafaz seperti berikut, barang siapa setiap harinya membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali, maka dihapuskan baginya dosa-dosa 50 tahun, terkecuali jika ia mempunyai hutang. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Nabi SAW yang telah bersabda, barang siapa yang hendak tidur di atas para duannya, lalu ia merempahkan dirinya pada lambung kanannya dan membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat Tuhan yang Maha Agung
lagi maha mulia akan beriman kepadanya hamba-hambaku, masuk kamu ke surga di sebelah kananmu. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan gharib. Bila melalui hadis sabit, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan pula melalui jalur lain darinya. Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan telah menceritakan kepada kami Sahal ibnu Bahar, telah menceritakan kepada kami Hibban ibnu Aglab, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali, Allah menghapuskan darinya dosa-dosa selama 200 tahun. Kemudian Al-Bazar mengatakan bahwa kami telah tidak mengetahui ada yang meriwayatkan dari Sabit kecuali Al-Hasan ibnu Abu Ja'far dan Al-Aghlab ibnu Tamim. Keduanya saling berdekatan atau sekelas dalam hal buruknya hafalan keduanya. Hadis lain berkenaan dengan doa yang mengandung asma-asma Allah. Imam Nasai telah mengatakan di dalam tafsir surat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Zaid ibnul Habbab, telah menceritakan kepadaku Malik ibnul Magul, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia masuk ke dalam masjid bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau menjumpai seorang laki sedang berdoa dalam salatnya, seraya mengucapkan, "Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau demi kesaksianku yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau yang Maha Esa. Bergantung kepada Engkau segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguhnya dia telah memohon kepadanya dengan menyebut asmanya, bersabda, apabila dimintakan dengannya pasti diberi, dan apabila didoakan dengannya pasti diperkenankan." Ashabus Sunan yang lainnya telah mengetengahkannya melalui berbagai jalur dari Malik ibnu Magul, dari Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya dengan sanad yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Hadis lain berkenaan dengan bacaannya sebanyak 10 kali sesudah salat fardu. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Bishr ibnu Mansur dari Umar ibnu Syaiban dari Abu Shaddad dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa mengerjakannya dengan iman, niscaya ia dapat masuk surga dari pintu manapun yang disukainya, dan dinikahkan dengan bidadari sesukanya, yaitu orang yang memaaf terhadap pembunuhnya dan membayar utangnya dengan sembunyi-sembunyi dan membaca 10 kali Qul huwallahu ahad seusai tiap sholat fardunya. Maka Abu Bakar bertanya, bagaimanakah dengan orang yang hanya melakukan salah satunya saja, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, berlaku pula bagi orang yang melakukan salah satu dari tiga-tiganya. Mungkin demikian ya, kita akhiri dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.